Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih dari React.js. Kita akan lanjut di proyek aplikasi restoran. Bagian yang ke-43 kita akan belajar tentang React Modal. Apa itu React Modal? Kita langsung belajar saja di materinya. Kita akan tambahkan modal di dalam data order ini. Begitu kita klik belum bayar, nanti akan muncul sebuah modal untuk melakukan proses pembayaran. Untuk menambahkan React Modal, kita akan ke Google dulu, kemudian kita klik di dalam sini React Modal, kemudian kita klik yang ini. Kemudian di dalam sini sudah ditunjukkan bagaimana melakukan proses instalasi dari React Modal. Kita ada dua proses instalasi, menggunakan npm dan menggunakan yarn. Karena kita belajar menggunakan yarn, maka caranya adalah kita ke yarn add React Modal. Kita copy saja, kemudian kita buka yang di dalam sini yarnnya, kita klik kanan. Nah, ini yarn add React Modal. Kita enter. Kalau tidak bisa copy, langsung ketik saja yarn add React Modal. Kita enter. Ini akan melakukan proses instalasi dari React Modal. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Ini prosesnya sudah selesai. Kebetulan ini punya saya yarnnya masih mati. Saya bisa ketik yarn start untuk menyalakan dari yarnnya. Nah, yarnnya sudah nyala, kita bisa ke admin. Untuk ke admin, kemudian kita ke order dalam sini. Ini kita akan jalankan modal. Di dalam React Modal ini ada contoh yang diberikan. Sebelum kita menggunakan React Modal, kita bisa melihat dokumentasi yang lain dari React Modal. Di dalam Google ini, kalau kita klik React Modal, kemudian di dalam sini ada reactcommunity.org. Kita klik React Modal Documentation. Nah, di dalam sini ada cara penggunaannya. Import React Modal from React Modal. Atau kita bisa menggunakan cara yang seperti ini. Import modal from React Modal. Kita coba kerjakan di VS Code-nya. Kita lakukan import dulu. Import. Kemudian yang di dalam sini kita tulis modal. Kemudian from React Modal. From React Modal. Kemudian untuk pembuatan modal, langkah yang pertama adalah kita akan lihat dulu di dalam React Modal Documentation. Kita lihat ke accessibility. Kita ambil modal setup element. Jadi kita taruh di atas dari order ini, dari function order. Kita tulis modal huruf besar, kemudian dot setup element. Kemudian kita lihat di dalam sini kita buat kurung, buka kurung tutup, kemudian petik-petik root. Ini, kemudian kita kasih petik-petik pagar root. Root seperti ini, kita Ctrl S. Kemudian root ini sama dengan yang ada di dalam index.js. Jadi name get element by id ini root, berarti yang ada di dalam sini juga adalah root. Ini penulisannya di atas, di luar dari function ini. Berikutnya, kita akan buat sebuah komponen yang bernama modal. Kita letakkan di bawah sini saja. Kita akan buat seperti ini, huruf besar modal. Kemudian, nah ini ada modal open, modal close. Dalam modal open, modal close ini kita akan buat hal satu, yaitu pembayaran. Kemudian bawahnya kita akan buat lagi P. Kita isi dengan isi pembayaran. Dan kita Ctrl S. Kemudian untuk menjalankan modal, di dalam sini ada sebuah variabel yang harus kita isi, is open. Kita isi dengan true. True. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat di dalam browser dari sini. Nah, ini modalnya sudah jalan, yaitu pembayaran. Kalau kita mau menutup, tidak menjalankan, berarti true ini kita akan ganti dengan false. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasilnya. Nah, ini tidak tampil, kembali lagi ke dalam sini. Ini nanti kalau kita klik, dia akan berubah menjadi true. Kemudian kalau kita tutup, dia berubah menjadi false. Sekarang kita akan buat untuk menyimpan isi true sama false. Kita akan gunakan state. Kita akan buat useState. Kemudian kita buat isinya adalah modal open, open. Kemudian kita buat lagi set
mopen. Mopen ini modal open maksudnya. Kemudian kita buat use state. Kemudian ini kita isi dengan false. Kita Ctrl S. Jadi mopen ini kita isi dengan false. Kemudian modal yang di dalam sini ini kita isi dengan mopen. Kita Ctrl S. Kita bisa atur kalau dia buka pakai ini. Kemudian kita akan coba, kita kecilkan dulu, kita akan jalankan dulu di dalam sini. Di dalam button ini kita akan buat sebuah function on click. Kemudian kita isi di dalam sini kurung kurawal buka, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, kemudian kurung buka, kurung tutup. Di dalam sini kita akan isi dengan set mopen, kita isi dengan true. Set mopen, kemudian kita isi dengan true. Jadi dia akan mengisi mopen itu dengan true. Kemudian di dalam sini di otomatis nanti nilai dalam sini akan berubah menjadi true. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil dari dalam sini. Kalau kita klik belum bayar, nah ini keluar ke dalam sini. Untuk menutup kita bisa klik di luar ini atau nanti bisa kita buatkan tombol close. Kita akan buat dulu di luar dari dalam sini. Kita ke order.js ini. Kemudian di dalam mopen ini kita isi dengan, kita lihat contoh yang ada di dalam sini. Di overview ini ada on request close. Kita ambil di sini. Kita isi dengan on request close. Kemudian close ini isinya harus function. Jadi kita akan buat kembali sebuah arrow function. Kemudian set mopen, kemudian ini kita isi dengan false. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Jadi kalau kita klik di luar dari sini, otomatis dia akan ketutup. Jadi kalau kita klik ini dia bayar, kalau ini kita klik close dia akan ketutup. Atau kita bisa membuat sebuah button dalam sini, kita isi dengan button, kita isi dengan close atau tutup boleh. Kemudian kita membuat sebuah function di dalam sini yaitu on click. Kemudian kita isi sama, kita buat arrow function, kemudian set mopen dengan false. Kita Ctrl S, kemudian kita coba jalankan lagi. Kita belum bayar. Nah ini kalau kita klik close otomatis dia nutup. Ini close dia nutup. Ini bisa kita kasih button ini dengan CSS seperti biasa. Kita buat class name, kemudian kita kasih petik-petik btn, kemudian kita kasih lagi btn sukses. Kita Ctrl S untuk menambahkan sebuah, nah ini close, hasilnya seperti ini. Kemudian kita bisa atur lagi di dalam ini adalah style. Jadi waktu kita klik ini, yang belakang ini menjadi gelap, yang belakang ini menjadi gelap. Di dalam sini sudah diberikan contoh yaitu style, dalam sini overlay dan content. Overlay itu yang belakangnya, kemudian content yang depannya. Kita coba buat di dalam order.js ini, kita tambahkan di dalam sini yaitu style, atau kita coba rapikan dulu supaya gampang nanti format dokumen. Nah ini sudah lebih rapi dari yang awal. Kemudian di dalam sini kita akan tambahkan style. Di dalam style kita ada kurung kurawal seperti ini, kurung kurawal. Kemudian kita buat lagi kurung kurawal satu lagi. Di dalam sini kita akan buat overlay. Kemudian kurung kurawal untuk overlay. Kemudian di bawahnya kita kasih koma, kita buat konten seperti ini. Kemudian kita buat isinya. Overlay kita kasih dengan background, kita isi dengan petik-petik gray. Kemudian yang konten kita isi dengan misalnya color, kita isi dengan petik-petik red. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil dari
dalam ini. Nah, ini sudah berubah jadi grey. Kalau kita close, kemudian kita bayar, ini warnanya sudah grey, kemudian ini jadi merah kolornya. Kalau kita klik di luar sini, dia tutup, ini berubah menjadi merah karena kita set kolornya ini menjadi merah. Ini konten, sementara belakangnya ini adalah overlay. Di dalam pengaturan dari CSS ini banyak, kita bisa set seperti ini, konten topnya berapa, leftnya berapa, right berapa, bottom berapa, transform berapa. Atau kita juga bisa lihat di dalam style dari dalam sini. Kita bisa lihat inline style. Ini bisa dicoba atau kita bisa menggunakan kelas seperti ini. Boleh. Itu cara penggunaan dari dalam modal. Jadi kita sudah bisa membuat modal dengan cara yang mudah. Kita yang pertama adalah kita import modal from React Modal. Kemudian kalau kita sudah atur, kemudian kita bisa set kapan form itu buka, kapan modalnya itu close dengan menggunakan useState ini. Kemudian untuk menjalankan, kalau di dalam sini, ini kita menjalankannya ketika function yang ada di dalam sini ini diklik, dia akan menjalankan function onClick, kemudian dia akan mengisi state dari false ke true. Jadi di dalam modal ini is open-nya berubah menjadi true yang diisi oleh mopen. Kemudian ini isi dari modal. Di dalam modal kita juga bisa mengatur CSS untuk overlay dan konten. Overlay itu yang di belakangnya ini, yang konten yang depannya. Kemudian kita juga bisa menambahkan button close dalam sini untuk mengisi dari mopen menjadi false. Nah, di materi berikutnya kita akan belajar untuk mengisi. Ketika dalam sini ini mengisi, ini akan ada form pembayaran. Nah, form pembayaran, kemudian kita isi pembayaran. Setelah dia bayar, kemudian akan kembali lagi ke dalam sini. Itu di video berikutnya. Itu saja materi tentang React Modal. Untuk selanjutnya silakan dioprek atau dicoba-coba yang ada di dalam reactcommunity.org ini untuk mengetahui lebih lanjut cara penggunaan dari modal. Itu saja materinya. Terima kasih.